Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalah ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbih bi thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Isnin sabar jamaah ya. Jadi insyaallah untuk seminar kali ini pertama kali mungkin kita mengadakan seminar dalam bab haid, nifas dan wiladah. Latar belakangnya karena pertama sangat penting ya. Ada juga sebagian ulama yang tidak mengarang masalah haid. Ketika ditanya kenapa tidak mengarang masalah haid, katanya karena perempuan tidak bertanya dan laki-laki enggak haid. Oleh sebab itu saya tidak mencantumkan bab haid dalam kitab saya. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk pembukaan kali ini kita akan bahas dari pertama masalah pembagian darah dan lain sebagainya. Kenapa penting? Karena itu menentukan sah dan tidaknya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cara bersuci, cara kita untuk istinja atau membersihkan diri dari hadas itu tidak benar, apalagi ibadah, tentunya tidak akan sah. Fokus gambar ya, sebentar ya, fokus ke suara saya dulu. Oke, ini kita lewati dulu gitu. Ya. Jadi an-nadwah al-ilmiyah, seminar ilmiah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Untuk pembukaan supaya segera kita akhiri nanti ya. Nanti untuk hari Sabtu dan hari Ahad insyaallah kita akan bahas semua tentang bab haid. Tapi bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Jelas, jelas. Terang kan? Terang dan jelas. Oke. Jadi masalah haid itu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah haid itu adalah bukan sesuatu yang baru, bukan masalah baru. Artinya sebelum Islam datang, perempuan itu sudah haid ya. Tapi saya nggak tahu pembalutnya menggunakan apa, wallahu alam. Mungkin pakai serabut kepala, serabut kelapa mungkin kan, atau pakai apa, wallahu alam. Atau pakai handuk, nggak tahu. Tapi sudah ada sebelum datangnya Islam. Di Bani Israel, orang-orang Yahudi terdahulu itu sudah terdapat wanita-wanita di zaman mereka haid. Tapi bingung ini darah apa namanya? Mereka tidak tahu. Oleh sebab itu datanglah Al-Quran untuk menjelaskan apa sebenarnya darah yang keluar dari seorang perempuan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ayat dalam Al-Quran yang membicarakan masalah haid adalah ayat ini. Kelihatan? Kelihatan ayatnya? Iya, kelihatan kan? Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepada wahai Muhammad anil mahid, tentang perempuan yang haid, tentang haid. Qul, katakan huwa adza. Adza itu artinya darah kotor. Dari ayat ini ulama menyimpulkan hukum darah haid adalah najis. Apa hukumnya? Najis. Dari ayat ini. Kalau ditanya apa hukum darah haid? Hukumnya najis. Mana ayatnya ini? Wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adza. Adza artinya kotoran. Kotor, najis. Dari ayat ini ulama menyimpulkan bahwa darah haid itu hukumnya najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan ketika mengalami haid. Menjauhi itu artinya tidak boleh digauli. Bagi seorang suami ketika istrinya haid, maka haram hukumnya menggauli istrinya. Dari ayat ini. Kenapa Allah menjelaskan seperti ini? Karena dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu orang
Israel, Bani Israel atau orang-orang musyrik di zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi, kalau ada istrinya yang haid itu ditinggalkan kemana? Ditinggalkan keluar, nggak diajak makan, nggak ditemenin, ditinggalkan. Kalau dia haid, kasihan banget kan? Ditinggalin. 7 hari dia haid, maka 7 hari akan ditinggalkan oleh suaminya. Itu orang-orang Yahudi dan orang Israel di zaman dahulu. Kalau dia 15 hari haid, maka akan ditinggalkan oleh suaminya berapa hari? 15 hari. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, bukan itu maksudnya. Fa'tazilu di sini tinggalkan, artinya jangan sampai digauli. Tidak boleh digauli karena hukum menggauli istri ketika sedang haid haram. Dan juga Nabi ketika Siti Aisyah haid, beliau tetap mendekati Siti Aisyah. Kemudian kadang-kadang tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqsamud dima. Yang pertama adalah al-haid, darah haid. Yang kedua ada darah nifas. Yang ketiga darah istihadah. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Ini bagiannya. Oh, ada yang bertanya, Ustaz, ada yang bukan darah, warnanya keruh, itu apa namanya? Agak-agak putih. Itu tidak termasuk ke dalam darah. Itu nanti akan masuk di apa namanya? Nama lain namanya keputihan. Mungkin pernah dengar keputihan? Keputihan tahu? Ya. Itu bukan darah. Kata ulama kalau dia apa namanya? Keluar dari bagian luar itu tidak najis. Kalau bagian luar, ada bagian dalam, ada bagian luar. Kemudian kalau dia keluar dari bagian dalam itu najis dan juga membatalkan wudu. Tapi bukan darah, tidak diwajibkan mandi. Tapi kita akan bahas nanti insya Allah. Yang paling penting adalah 3 darah ini. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Yang pertama adalah darah haid. Apa itu darah haid? Ulama mendefinisikan bahwa darah haid adalah darah tabiat atau kebiasaan, darah biasa yang keluar secara biasa. Keluar dari ujung rahim seorang perempuan yang menunjukkan ia sehat tanpa sebab dan dalam waktu-waktu tertentu. Ini yang pertama, darah haid adalah darah tabiat, kebiasaan, memang dari dulu sudah ditulis dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banat Bani Adam. Nanti di akhir sesi Ustaz, kalau misalnya ada yang mau ngambil filenya, ada flashdisk, nggak jadi masalah, tapi di akhir hari Ahad misalnya. Jadi yang antum tulis yang paling penting aja. Sekiranya ada pembahasan kita hari ini yang paling penting itu ditulis. Ya, di kitab ada, yang dibagikan ada, tapi ini saya rangkum menjadi sebuah materi. Ini saya ambil dari kitab Ibanah wal Ifadhah yang dibagikan, ya. Penjelasannya di sini. Nanti ketika antum membuka kitab itu insyaallah bisa dipahami. Jadi yang pertama adalah darah haid. Haid ini belum saya jelaskan secara bahasa. Hadha yahidu artinya sala yasilu, mengalir. Jadi hadha artinya mengalir. Tempat berkumpulnya aliran namanya haud. Haud namanya telaga. Jadi kalau mengalir, hadha yahidu artinya mengalir. Itu segi bahasa. Jadi ini begitulah lembutnya Al-Quran ketika mengibaratkan sebuah kata yang sekiranya menurut manusia jorok. Misalnya gimana? Ini termasuk adalah sesuatu yang jorok, kotor, tapi diambil kata yang indah, dicantumkan di dalam Al-Quran. Haid artinya mengalir. Apa yang mengalir? Setelah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, baru orang paham darah yang keluar dari seorang perempuan itulah yang dinamakan haid. Bukan banjir bandang, bukan haid. Ada haid dalam Al-Quran, berarti ada banjir, bukan itu maksudnya. Darah haid. Dari haid adalah darah tabiat. Tabiat artinya biasa, yang biasa keluar dari ujung rahim. Ada bagian ujung, ada bagian luar. Ada bagian ujung, ada bagian luar. Jadi kalau haid ini keluar dari ujung rahim. Ujung rahim. Seorang perempuan yang menunjukkan dia sehat. Berarti kalau dia nggak haid, ada yang mengatakan dia sakit, nggak normal kalau dia nggak haid.
tapi menunjukkan dia normal, menunjukkan dia sehat, dia akan mengalami haid tanpa sebab, keluar begitu saja, dan dalam waktu-waktu tertentu. Ada waktunya minimal waktu haid, ada maksimal waktu haid, ada kebiasaan waktu haid. Yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau setelah keluarnya janin dari rahim. Nah, ini paling penting definisinya masalah nifas ya. Nanti soalnya insya Allah semuanya pulang dari sini menjadi ustazah wallahu alam ya. Amin. Ditanya masalah nifas, ustazah itu nanti darah yang keluar setelah melahirkan namanya apa? Darah nifas. Tapi setelah saya melahirkan keluar lagi anak kedua, gimana itu? Berarti di antara anak dan anak itu darah apa namanya? Ini kita bahas. Lihat sekarang definisinya ya. Apa kata ulama? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau setelah keluarnya janin dari rahim. Keluar janin. Kalau masih ada tersisa janin di dalam rahimnya, kemudian keluar darah, itu belum dikatakan darah nifas. Belum dikatakan, karena masih ada sisa janin dalam perutnya. Ada orang yang biasa, ada yang melahirkan dua misalnya. Satunya keluar, setelah keluar yang satu, tiba-tiba keluar darah. Itu tidak bisa dikatakan darah nifas. Dikatakan dikarenakan rahimnya belum kosong dari janin, masih ada janin. Bukan hanin ya, janin. Melotot aja dari tadi. Janin dari rahim. Jadi kalau sudah keluar semua, baru nanti kalau ada darah yang keluar dinamakan darah nifas. Ustaz, udah keluar semua badannya, tinggal kepalanya, berarti belum dikatakan. Ustaz, tangannya ketinggalan di dalam, berarti belum dikatakan darah nifas. Kepalanya keluar, badannya keluar, namun tangannya masih di dalamnya, belum juga. Harus semua janin keluar dari rahim, itu baru dikatakan dengan darah nifas. Bisa dipahami definisi nifas? Ya, setelah kosong rahim daripada janin. Oke, yang selanjutnya adalah darah istihadah. Ini juga enggak kalah pentingnya, darah istihadah. Setelah darah haid, darah nifas, darah istihadah. Yang ketiga darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim bagian luar. Kalau ini ya, darah yang keluar dari rahim bagian luar, di luar waktu haid dan nifas, di luar waktu haid. Nanti kita akan bahas kapan waktu haid, akan kita bahas juga kapan waktu nifas. Kalau waktu nifas sudah jelas, setelah melahirkan habis keluar semuanya, itu namanya darah nifas. Darah haid nanti kita akan bahas waktunya kapan, minimal waktu haid, umur minimal perempuan haid, kemudian maksimal dan kebiasaan 5 atau 6 hari sampai 7 hari. Baik, darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim bagian luar, di luar waktu haid dan nifas. Bagian luar, bagian dalam. Mana sebagian luar? Katanya begini, ulama mengatakan bagian luar, kita jelaskan Ustaz, bagian luar, bagian dalam, biar jelas ya. Ini saya bukan berarti saya peneliti, enggak. Saya itu membaca kitab ya, mana bagian dalam itu. Bagian dalam itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Itu namanya bagian dalam. Enggak wajib kita basuh ketika istinja. Itu berarti sudah masuk ke area bagian dalam. Yang wajib dibasuh adalah bagian luar. Kalau misalnya darah ini keluar dari bagian luar ini, maka itu namanya darah istihadah. Kalau dia dari dalam, bagian dalam, itu akan pindah namanya menjadi darah haid. Dan nanti setelah haid wajib mandi. Kalau istihadah tidak diwajibkan mandi, karena darah kotor, keluarnya dari luar saja. Jadi ini darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim bagian luar, di luar waktu haid dan di luar waktu nifas. Bisa dipahami? Ada 3 darah. Pertama darah haid, yang kedua nifas, yang ketiga adalah istihadah. Oke, selanjutnya pembahasan darah haid. Darah haid, nah
ini yang paling penting, kaidah mempelajari haid. Kelihatan? Kaidah mempelajari haid. Kalau yang ini tidak ada di kitab, ya. Ini murni dari kesimpulan sebagian kitab yang diambil, kemudian kaidahnya dicantumkan. Jadi ini nggak ada di kitab, kalau mau ditulis silahkan. Darah haid, kaidah mempelajari darah haid. Kaidah maksudnya pegangan dasar, pondasi. Kalau kita memahami yang 5 ini, insya Allah kita bisa memahami darah haid, masalah haid, masalah darah haid, masalah darah nifas, kemudian darah istihadah. Jadi ada kaidahnya. Sekarang perhatikan kaidah mempelajari ilmu haid. Karena apa? Jarang orang yang memperhatikan masalah haid. Padahal itu yang sangat luar biasa pentingnya. Masalah haid, masalah jenazah dan lain sebagainya. Jadi perlu kita simpulkan apa saja kaidah mempelajari haid. Mungkin sebagian dari antum sudah mendengar kaidah ini, ya. Yang pertama adalah minimal waktu haid. Minimal waktu haid adalah sehari semalam dalam kurun 24 jam. Ini minimal. Minimal waktu haid adalah 24 jam. Minimal. Oke. Udah, minimal waktu haid adalah 24 jam. Yang kedua, maksimal waktu haid adalah 15 hari. Maksimal waktu haid adalah 15 hari. Yang ketiga, minimal waktu suci adalah 15 hari. Minimal waktu suci adalah 15 hari. Ini tentunya bagi perempuan yang pernah mengalami haid. Kalau yang belum pernah kan 9 tahun baru dia haid. Ini bagi orang yang pernah mengalami haid, nanti minimal dia suci itu 15 hari. Yang keempat, umur minimal perempuan haid adalah lebih kurang 9 tahun. Umur minimal haid adalah lebih kurang 9 tahun. Yang kelima, darah tersebut tidak keluar setelah melahirkan. Karena kalau keluar setelah melahirkan namanya darah nifas. Ya, ini kaidah 5 kaidah. Kalau bisa dihafalkan, karena akan memudahkan ketika memahami pelajaran tentang haid. Ini 5. Jadi harus pertama kita tahu minimal waktu haid adalah sehari semalam alias 24 jam. Yang kedua, maksimal waktu haid adalah 15 hari. Yang ketiga, minimal waktu suci adalah 15 hari. Umur minimal perempuan haid adalah lebih kurang 9 tahun. Nanti akan dijelaskan kenapa menggunakan kalimat lebih kurang. Kemudian yang kelima adalah darah tersebut tidak keluar setelah melahirkan. Ini kaidah pelajari ilmu haid ada 5. Yang pertama adalah minimal waktu haid adalah 24 jam. Minimal waktu haid adalah 24 jam. Minimal waktu haid ini bisa saja terdapat dalam 1 hari dan bisa juga terdapat selama 15 hari. Dengan catatan jumlah waktu yang terkumpul selama 15 hari tidak kurang dari 24 jam. Saya ulang lagi ya. Minimal waktu haid berapa? 24 jam. Ini bisa terdapat dalam sehari. Karena sehari itu adalah 24. Mungkin setiap jam dia keluar 1 jam, keluar 1 jam, 1 jam, 1 jam sampai 24 jam dalam ukuran 1 hari. Kalau sudah mencukupi 24 jam, maka itu dikatakan darah haid. Ustaz, bagaimana kalau darah saya keluar sehari cuma 2 jam? Terus hari kedua 5 jam, hari ketiga 15 jam. Nah, kita lihat. Kalau kumpulan semua jam itu mencukupi 24 jam, maka itu juga dikatakan darah haid. Enggak mesti sehari. Darah haid itu enggak mesti sehari 24 jam. Maksudnya bisa selama dia 15 hari, belum lewat dari 15 hari itu masih dikatakan darah haid. Jadi bisa dipahami dari kalimat ini. Minimal waktu haid ini bisa saja terdapat dalam 1 hari dan bisa juga terdapat selama 15 hari. Dengan catatan jumlah waktu yang terkumpul selama 15 hari tidak kurang dari 24 jam.
Bagaimana kalau 15 hari keluar darah namun jam yang terkumpul hanya 15? Apakah itu darah haid? 15 hari. 1 hari keluar darah 1 jam. Kemudian 2 hari keluar 1 jam. Sampai 15 hari. Ternyata setelah dikumpulkan hanya 15 jam. Apakah ini darah haid atau enggak? Bukan, karena tidak mencukupi minimal haid. Minimal haid adalah 24 jam. Minimal waktu haid. Jika kita menghukumi seorang perempuan mengalami haid dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka ia diperintahkan untuk meninggalkan salat dan beberapa ibadah lainnya, meskipun darah tersebut belum mencapai 24 jam. Ini beda lagi bahasanya, jangan dikaitkan dengan yang tadi ya. Perhatikan, jika kita menghukumi seorang perempuan mengalami haid atau keluar darahnya dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka ia diperintahkan untuk meninggalkan sholat dan beberapa ibadah lainnya, meskipun darah tersebut belum mencapai 24 jam. Ini kan baru 2 jam keluar darah, sholat dulu lah. Woi, nggak boleh udah keluar darah, meskipun belum sampai 24 jam. Kalau sudah keluar darah, kelihatan darah, tinggalkan sholat. Tapi Ustaz, saya kan belum tentu haid. Ini siapa tahu istihadah, kan belum cukup 24 jam. Meskipun belum cukup 24 jam, asalkan keluar darah, perempuan itu dianjurkan atau diperintahkan untuk meninggalkan ibadah seperti sholat. Bisa dipahami? Paham kira-kira? Atau kecepatan? Sip. Kemudian selanjutnya, apabila ia telah melihat darah dan meninggalkan ibadah seperti sholat, akan tetapi ternyata setelah beberapa hari darah tersebut tidak mencapai 24 jam. Ini sakitnya di sini, karena digantung. Orang haidnya gantung. Ini nyampe nggak 24 jam ya? Kalau nggak nyampe gimana? Ya udah, yang penting ada keluar darah, tinggalkan sholat. Apabila ia telah melihat darah dan meninggalkan ibadah seperti sholat, akan tetapi ternyata setelah beberapa hari darah tersebut tidak mencapai 24 jam, maka semua darah tersebut bukanlah darah haid dan ia wajib mengqadha semua sholat yang ia tinggalkan tersebut. 7 hari dihitung-hitung hanya 10 jam. Ya Allah, seminggu saya mengqadha sholat. Gimana caranya supaya tidak memberatkan? Setiap sholat fardu, sholat juga qadha. Sholat subuh 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat untuk mengqadha. Ini kalau ada yang mengalami. Tapi insya Allah semua kita sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ini kalau ada, soalnya di masyarakat kan bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang nggak normal, macam-macam. Jadi ilmu ini harus diketahui. Ustazah, kalau saya melihat darah gimana hukumnya? Tinggalkan sholat. Tapi ternyata nggak nyampe 24 jam, berarti qadha sholat yang pernah ditinggalkan. Karena itu bukan darah haid. Kenapa bukan darah haid? Karena kurang dari 24 jam. Kemudian yang terakhir, ini nggak kelihatan tulisannya, hilang. Nggak apa, yang paling bawah nggak kelihatan, nanti dijelaskan. Memeriksa darah haid dengan cara memasukkan kapas atau sejenisnya. Jangan masukkan linggis ya. Memeriksa darah haid dengan cara memasukkan kapas atau sejenisnya. Dan bila terdapat warna darah, maka ia masih terhitung dalam keadaan haid. Jadi bagaimana cara memeriksanya? Memeriksa darah setiap waktu. Tapi dengan ukuran kita aja, bukan setiap jam periksa aja, bisa enggak? Seukuran, kalau masih udah berarti masih haid. Nanti beberapa saat lagi diperiksa lagi. Kalau masih ada keluar darah berarti itu masih dalam keadaan haid. Memeriksa darah haid dengan cara masukkan kapas atau sejenisnya. Dan bila terdapat warna darah, maka ia masih terhitung mengalami haid. Bisa dipahami? Kita lanjut materinya. Mungkin tinggal 1 materi atau 2 lagi. Coba kita lihat. Yang selanjutnya, maksimal waktu haid adalah 15 hari. Kalau yang tadi adalah minimal waktu haid. Sekarang adalah maksimal waktu haid. Apabila seorang perempuan mengalami keluarnya darah lebih dari 15 hari, misalnya 16 atau 17 hari, maka darah yang keluar pada hari ke-16 dan 17 tersebut dihukumi darah istihadah, dengan syarat
darah yang terdapat selama 15 hari tersebut telah mencapai 24 jam. Apa syaratnya? Darah yang 15 kemarin harus mencapai 24. Kalau kurang, dia keluar darah 17 hari, tapi semuanya hanya 17 jam. Apakah itu haid? Apakah itu haid? Bukan, semuanya dari hari pertama sampai 17 namanya istihadah. Bayangkan, dari hari pertama sampai 17 itu istihadah karena tidak mencapai 24 jam. Darah yang terdapat selama 15 hari tersebut telah mencapai 24 jam. Bila darah tersebut tidak mencapai 24 jam atau minimal waktu haid maksudnya, maka semua darah tersebut dari hari pertama sampai hari ke-17 bukanlah darah haid. Jadi penting banget kita hafalkan kaidah pertama. Oh, kaidah pertama mengatakan minimal waktu haid adalah 24 jam. Itu pegang. Harus hafalin banget. Benar-benar dihafalin. Waktu haid minimal adalah 24 jam. Waktu haid terbagi menjadi 3, ini mudah. Ada waktu paling sedikit alias minimal, kemudian paling lama atau maksimal, yang ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan waktu haid ada yang 6 sampai 7 hari. Ini kebiasaan kebanyakan orang. Ada yang 8, ada yang 9 macam. Tapi sebagian besar ini namanya istiqra atau penelitian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Istiqra. Jadi beliau melihat, menanyakan ke semua perempuan, "Kamu haid berapa hari?" "Saya 6." "Ini berapa hari?" 6 hari. "Kamu berapa?" 7 hari. Jadi dikumpulkan semua pendapat, kemudian disimpulkan bahwa kebiasaan wanita haid 6 sampai 7 hari. Ada yang 8 tapi jarang, ada yang 9 tapi jarang. Ini waktu haid yang terbagi menjadi 3. Waktu haid ya, bukan waktu suci. Kalau waktu suci nggak ada batasnya. Kadang-kadang seumur hidup dia nggak haid lagi. Itu waktu suci. Waktu haid paling sedikit. Udah tadi ini ya. Tinggal Tinggal penguatan aja. Waktu haid paling sedikit adalah 1 hari dan 1 malam atau 24 jam dengan tanda terlihatnya darah di bagian luar farj atau kemaluan. Sekiranya seorang perempuan memasukkan tisu, maka akan terlihat bekasnya dengan gambaran sebagai berikut. Ini ada contohnya mungkin. Melihat darah terus menerus selama 24 jam atau melihat darah secara terpisah selama 15 hari. Dan jika dikumpulkan jumlah keluarnya akan mencapai 24 jam atau lebih, maka semuanya terhitung darah haid. Ini caranya memahami yang tadi. Ini sebagai peluasan aja supaya lebih kuat lagi. Waktu haid paling lama, salah gambar nih Ustaz. Waktu haid paling lama. Waktu haid paling lama adalah 15 hari. Udah cukup. Paham kan? Nah, ini yang paling penting nih. Umur minimal perempuan haid. Umur minimal perempuan mengalami haid adalah lebih kurang 9 tahun. Walaupun ada banyak perbedaan pendapat ulama, ada di kitab apa kemarin Sirajul Wahhaj kalau tidak salah ya, Najmul Wahhaj, kitab Najmul Wahhaj, ada macam-macam pendapat ulama. Kalau di tempat panas nanti umurnya 8 tahun udah haid, misalnya di tempat dingin 9 tahun belum haid, harus 10 tahun baru haid. Tapi terlepas dari itu, kita mengambil kaul yang paling utama, pendapat yang paling kuat, yang paling pokok. Jadi perhatikan, umur minimal perempuan mengalami haid adalah lebih kurang 9 tahun. Lebih kurang. Kurang lebih atau lebih kurang. Dari kalimat lebih kurang, dari kalimat lebih kurang ini, ulama mengatakan bahwa jika seorang perempuan melihat keluarnya darah pada umur kurang dari 9 tahun, maka ia dihukumi haid jika kurangnya tersebut adalah 15 hari ke bawah. Perhatikan sekarang, kapan perempuan itu dihukum haid? Kalau di umur 9 tahun, tapi kurangnya 15 hari misalnya. Berapa umur kamu? 9 tahun, tapi kurang berapa? 15 hari. Kemudian keluar darah, itu dipastikan adalah darah haid, karena kurangnya cuma 15. Kenapa harus 15? Karena 15 hari ini tidak cukup untuk haid dan suci. Nggak cukup untuk haid dan suci 15 hari. Karena suci itu minimal 15 hari suci. Suci itu minimal berapa? Waktu haid minimal berapa?
Sehari tambah 15 berapa? 16 kan? 15 itu kurang dari 16 berarti tidak cukup. Berarti kalau ada keluar darah 9 tahun tapi kurang 15 hari itu dikatakan darah haid. Bagaimana kalau lebihnya 16 hari Ustaz? Dia umurnya 9 tahun tapi kurang. Lebihnya 9 kurangnya. Dia umurnya 9 tahun tapi kurang berapa? Kurangnya 16 hari. Oh, itu bukan darah haid. Gimana kalau misalnya dia 9 tahun umurnya tapi kurang 2 bulan, apalagi 2 bulan kurangnya, itu semakin bukan darah haid. Kurangnya banyak banget. Ini harus kurangnya 15 ke bawah. 9 tahun kurang 15. Iya, bisa. Ditulisin? Oh, di papan ya? Oh. Tapi udah tulis ini? Kira-kira bisa dipahami? Saya ulang ya. Maksudnya yang paling kurang tadi itu. Ya, belum mau ditulis lihat ini. Ya, sih. Saya tulis berarti ini. Ada ini ya, bilang, tapi ininya nggak nyampe. Pakai ini satu, pakai mikrofon satu. Halo, oke. Ada bilang, masih bilang, wujud. Hat. Jadi minimal waktu haid umurnya itu adalah 9 tahun. Tapi ini lebih kurang 9 tahun, bukan harus pas. Kalau pas namanya tahdidiyah. Kalau lebih kurang bahasa Arabnya takribiyah. Kira-kira atau lebih kurang. Ustaz, bagaimana kalau kurangnya misalnya 9 tahun kurang 17 hari? Ada yang nanti kurang 16 hari. Ada yang kurang 15 hari. Yang mana yang dikatakan darah haid? Yang dikatakan darah haid adalah yang kurang 15 hari. Kenapa? Karena 15 hari ini tidak cukup untuk haid dan suci. Tidak cukup untuk waktu haid dan suci. Kalau kita gabungkan waktu haid dan suci itu minimal 16 hari. Karena satu harinya untuk minimal haid, untuk 15 harinya adalah minimal minimal suci. Kalau digabungkan menjadi 16 hari. Sedangkan kalau hanya 15, ini tidak cukup untuk waktu suci dan haid. Makanya ulama menyimpulkan kalau ada orang yang umur 9 tahun tapi kurang 15 hari, itu sudah dikatakan. Bagaimana? Paham? Bagaimana kalau kurangnya 2 bulan? Kurangnya 2 bulan. 9 tahun tapi kurangnya 2 bulan. Apakah darah yang keluar itu darah haid? Ya kurang 2 bulan. Apalagi 2 bulan jauh banget, bukan dikatakan darah haid. Nah, saya jelaskan lagi pelan-pelan. Materi masih numpuk. Saya bacakan lagi ya. Umur minimal perempuan mengalami haid adalah, tapi ini mudah sebenarnya, cuman jangan dibuat bingung. Apa susah, saya nggak paham, santai aja. Jadi gini aja. Yang penting dia umurnya 9 tahun, tapi kurang 15 hari, itu sudah dikatakan darah haid. Nanya orang, kamu umur berapa? 9 tahun, kurang 2 hari, itu haid atau bukan? Haid atau bukan? Ada orang umur 9 tahun, tapi kurangnya 10 hari. Artinya setelah 10 hari baru cukup umurnya 9 tahun. Ini tinggal 9 hari atau tinggal 10 hari, umurnya akan pas 9 tahun. Kemudian keluar darah, apakah ini keluar darah haid atau bukan? Darah haid. Paham berarti ya? Paham maksudnya? Itu maksud saya ya. Lebih kurang 9 tahun. Jika umurnya 9 tahun kurang dari 16 hari ke atas, maka darah yang keluar bukanlah darah haid. Misalnya kurangnya 17 hari, 9 tahun kurang 18 hari, 9 tahun kurang 20 hari, itu semuanya bukan dinamakan darah haid. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis saja ya. Oh, misalnya ini belum paham, tulis, sambil jalan tulis.
Nah ini juga salah gambar nih, sorry ya. Aduh, karena buru-buru. Warna dan sifat darah haid. Warna dan sifat. Warna dan sifat beda ya. Warna dan sifat. Yang pertama, warna darah haid hitam. Coba bayangkan ada warna hitam. Warna hitam itu kata Imam Syafi'i ini ya. Yang kedua merah. Merah hati mungkin namanya. Yang ketiga merah kekuning-kuningan. Yang keempat kuning atau kuning. Yang kelima keruh antara kuning dan putih. Keruh berarti. Ini sifatnya ya. Tadi warna 1, 2, 3, 4, 5 itu warna. Kemudian sifat. Ada yang bersifat tebal, ada yang bersifat tipis, macam-macam. Ada yang berbau amis. Bagi Wahid, pertanyaan berapa menit? 15 menit. Berarti pertanyaan 15 menit. Ya, Wahid. Ya, siap. Ya. Insyaallah. Masih banyak materi, tinggal 20 slide. Nanti sampai hari Ahad insyaallah kita tuntaskan ya. Warna dan sifat darah haid, yang pertama warna hitam, yang kedua merah, yang kelima merah kekuning-kuningan. Saya nggak terlalu banyak karena nggak pernah lihat ya. Kalau alam yang penting ini di kitab kayak gini ya. Hitam, merah, tapi merah putih nggak ada ya. Atau jingga mungkin. Hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning keruh. Kemudian sifatnya ada yang tebal, ada yang berbau amis. Ini sifat-sifat nanti akan dijelaskan insyaallah. Aduh, susah gambarnya. Kehabisan gambar ya. Jarak pemisah antara darah haid. Tapi ini penting banget satu lagi. Okay. Jarak pemisah antara darah haid. Itu tadi sudah yang pertama harus kita pahami tadi adalah minimal waktu haid berapa? 24 jam. Yang kedua adalah maksimal waktu haid adalah 15 hari. Sekarang jarak pemisah antara haid pertama dan haid kedua. Berapa sih jaraknya Ustaz? Harus berapa hari? Oke, kata ulama, jika seorang perempuan melihat keluarnya darah 1 hari dan bersih 1 hari, atau 1 jam keluar darah. Oh, belum. Ini salah pembahasan, bukan jarak pemisah ini, bukan suci antara 2 haid yang saya maksud, bukan. Ini adalah jarak pemisah antara darah pertama dengan darah kedua. Misalnya 1 jam keluar darah, kemudian 1 jam nggak ada darah, 1 jam keluar lagi, 1 jam gak ada darah. Nah ini namanya jarak pemisah. Waktu tidak ada keluarnya darah namanya jarak pemisah. Bukan suci, bukan, dia belum terhitung suci. Ini namanya jarak pemisah antara darah haid. Jika seorang perempuan melihat keluarnya darah 1 hari dan bersih 1 hari, 1 hari darah, 1 hari gak ada darah, atau 1 jam keluar darah dan 1 jam bersih, maka dalam madhab yang dikuatkan telah disepakati bahwa waktu keluarnya darah adalah haid karena ada darahnya. Sekarang yang jadi muskilah, jadi permasalahan, waktu tidak keluarnya darah, ini haid atau enggak sih? Sehari ada darah, hari kedua enggak ada darah, ini suci enggak saya? Itu jadi pertanyaan. Jadi telah disepakati bahwa waktu keluarnya darah adalah haid, dan waktu ia tidak melihat darah wajib atasnya untuk mandi bersih dan melaksanakan sholat serta puasa, dan diperbolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya karena secara zahir, secara nyata dilihat ia tidak melihat adanya darah yang keluar. Ulama berbeda pendapat pada waktu pemisah antara darah pertama dan kedua, apakah waktu tersebut dikatakan waktu haid atau tidak. Pendapat yang jelas mengatakan bahwa waktu tersebut adalah haid dengan syarat-syarat berikut. Panjang banget ini. Sebentar ya, pelan-pelan. Jadi gini, maksudnya ini ibarat ini panjang banget. Nanti kalau mau di copy nanti, tapi hari terakhir insya Allah ya. Ini file ini saya kasih. Yang punya flashdisk di copy boleh. Tapi kalau mau ditulis nggak jadi masalah. Jadi begini, kalau ketika waktu keluarnya darah itu sudah sepakat ulama manapun itu namanya waktu haid. Yang jadi masalah adalah ketika nggak keluar darah, ini haid atau bukan? Itu masalahnya. Kata ulama, kalau tidak ada keluar darah, sedangkan sudah mencapai 24 jam misalnya, terus nggak ada keluar darah, itu wajib langsung dianjurkan untuk mandi dan sholat, karena nggak ada keluar darah.
Kebiasaan perempuan ini yang salah adalah dia menunggu sampai 7 hari. Bentar lah, insya Allah nanti keluar lagi nih darah nih, insya Allah hari ketiga. Sekarang nggak ada. Oh, insya Allah hari keempatnya akan keluar lagi. Itu menunggu. Kata ulama itu sesuatu yang salah. Begitu tidak ada keluar darah, disuruh langsung untuk sholat dan untuk bersuci dan sholat. Itu yang sebenarnya. Tapi ada kaul, cuman yang utama yang kita ambil ya. Misalnya perempuan kebiasaan haid 7 hari. Biasanya dia menunggu sampai 7 hari. Walaupun nggak ada keluar darah. Kata ulama ini adalah perlakuan yang salah. Artinya jangan seperti itu. Kalau nggak ada darah langsung mandi langsung sholat. Ternyata keluar darah, berarti sholat yang tadi nggak sah karena masih dalam keadaan haid. Itu aja, makanya susah banget masalah haid. Itu sulitnya, berat dari segi ibadah juga. Tapi kita akan bahas masalah ya. Nah, kata ulama berbeda pendapat pada waktu pemisah antara darah pertama dan kedua. Hari pertama, hari kedua pisah misalnya. Apakah waktu tersebut dikatakan waktu haid atau tidak? Padahal nggak ada darah yang keluar. Ini waktu haid bukan? Pendapat yang jelas, yang tepat mengatakan bahwa waktu tersebut adalah haid dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama syaratnya, waktu keluar darah dan bersih tersebut tidak melebihi 15 hari. Tidak melebihi 15 hari waktu keluarnya darah. Kemudian jika melebihi 15 hari dan darah terakhir bersambung dengan hari ke-16, maka perempuan tersebut dikategorikan mustahadah. Saya yakin Anda belum paham ini ya. Paham kira-kira maksudnya ini? Udah ya. Itu emang darah haid kayak gitu ya, membuat darah kita naik sedikit karena masa darah. Dulu kami di Hadramaut pelajari masalah haid 1 bulan, sampai papan tulis warna putih berubah jadi merah. Itulah ukurannya ya. Itu tiap hari darah haid, darah istihadah, nifas, haid, istihadah, nifas. Itu terus sampai papan tulis kayak ya Allah kayak darah rupanya semuanya ya. Itu karena panas, pelajari haid ini panas sedikit ya. Cuman ini nanti yang dipahami tadi aja, jarak antara antara darah pertama dan darah kedua itu tetap dikatakan darah haid selama dia tidak lewat 15 hari tetap di haid namanya, walaupun nggak keluar darah. Misalnya hari pertama keluar darah, hari kedua, ketiga, keempat nggak ada darah, hari kelima datang lagi darah. Pemisah antara darah pertama dan kedua itu di tengah-tengahnya itu namanya waktu haid, meskipun nggak ada darah yang keluar karena belum melebihi 15 hari. Bisa dipahami? Bisa kira-kira? Itulah kira-kira maksudnya ya. 2. Syaratnya jumlah waktu keluarnya darah tidak kurang dari 24 jam pasti. Jika kurang dari 24 jam, maka semua darah tersebut dinamakan darah kotor atau istihadah. Sehari darah, hari kedua, ketiga, keempat kosong nggak ada darah. Hari kelima datang lagi darah. Cuma ketika dijumlahkan tidak mencapai 24 jam. Semua darah tersebut adalah darah istihadah. Berarti semua sholat yang di waktu itu wajib diqadha, wajib diulang lagi. Nah ini kira-kira untuk materi pembuka saja ya. Udah panas kepala berarti. Nanti kita lanjutkan di hari kedua lebih lama insya Allah. Jam 2.30 kita mulai sampai jam 4.30 insya Allah.